Hey guys, hello and welcome to my channel. Kali ini gue akan nge-review Evil Ryu dari Storm Collectibles. Actually, ini adalah figur Ryu ketiga ya yang dirilis sama Storm Collectibles ya. Gue nggak ngitung yang colornya ya, yang warna beda-beda ya. Tapi mereka tuh ngerilis 3 jenis Ryu yang berbeda. Pertama itu yang Street Fighter V, terus kedua tuh Street Fighter 2 ya. Yang ketiga adalah ini dari Evil Ryu dari Ultra Street Fighter 4 ya. Ini desainnya agak beda ya, karena memang diambilnya itu nggak dari basic formnya, tapi ini yang udah udah awakening gitu ya, jadi Evil Ryu gitu ya. Tapi apakah ini bagus gitu ya? Let's check the review. Gua unboxing dulu ya. Oke, outside the box, ini semua yang kita dapat dari Storm Collectibles Evil Ryu ya. Jadi kita ada Evil Ryu ya. Terus kita ada 2 jenis kepala nih dikasih. Ini satu yang yelling face. Yap. Detailnya bagus banget ya, termasuk matanya, alisnya. Terus ini ada yang clenching face ya, lagi menggeram. Terus kita dikasih ini buat ikat kepala ya, tali buat ikat kepalanya, buat ditempel di belakang. Ada 2 jenis, satu yang lagi lurus, ini satu yang lagi berkibar. Oh ya, kita juga dikasih spare-nya nih ya. Mungkin biar kita nggak komplain kali kalau hilang. Oke, terus tangannya kita ada 3 set. Ini tangan yang kebuka ya. 3-3 ini action pose actually. Ini satu buat Hadoken. Dan yang satu lagi ini buat kayak gripping gitu, mungkin buat choking. Terus kita dikasih efek Hadoken, lengkap dengan tiangnya. Actually tiangnya bisa dipanjangin ya. Ini ada satu lagi nih, kita bisa sambungin ke sini. Atau kalau mau dibikin kayak double Hadoken juga bisa. Wow. Bebas. Nah ini terakhir nih ada efek Satsui no Hado. Jadi ini efek buat dipasang di badan ya. Ini buat di tangan dan di kaki, di tangan kaki. Ya. Nanti gue akan bahas di detail aksesorisnya. Kalau gitu sekarang kita bahas dulu figur detail. Gue rapin dulu ya. Time for figure details ya. Evil Ryu ini dibikin detail banget ya sama Storm Collectibles dan sesuai dengan tampilannya di Ultra Street Fighter 4 ya. Jadi mulai dari desain kepalanya, memang kepalanya itu dibikin beda sama Ryu ya. Karena dia versi Evil-nya ya. Kita lihat lagi lebih detail. Ya, jadi mukanya, rambutnya pertama dibikin ya kayak Super Saiyan ya. Jadi jabrik gitu ya. Terus matanya dibikin kalau gua kasih lebih detail sebentar ya nih ya. Nah, mukanya tuh ya, matanya tuh dibikin pupilnya kuning gitu ya. Terus sisanya hitam. Terus yang paling mencolok itu di dadanya tuh ada lobang nih ya. Ini, jadi dia diceritanya tuh dia dipukul sama Akuma, terus dia berubah jadi Evil Ryu. Nah, di sampingnya nih sarung tangannya ini ada masih sama ya kayak Ryu, cuma warnanya beda ya. Ini ada tulisan Furin Kazan-nya. Terus di sininya juga nih di beltnya ada tulisan Furin Kazan. Detailnya sih dapat banget ya. Ini sampai wow, kanjinya sih kelihatan jelas banget gitu ya. Terus selebihnya bagian kakinya sih mirip banget sama Storm Collectibles Ryu ya. Nah, belakangnya ada bekas lukanya. Dan ini sih wow, gila detail banget. Habis itu ya terakhir bajunya dibikin robek setengah. Konon bisa dilepas sih. Yap, bisa dilepas tapi udah biarin aja begini. I like it this way. Mantap ya. Ya detailnya sih nggak mungkin salah lah kalau Storm Collectibles. Oke. Next, kalau gitu kita beralih ke artikulasi. Ya. Seperti biasa ya, gue sih nggak meragukan Storm Collectibles ya. Jadi kita cek artikulasi dari atas ya. Kepalanya dia bisa full 360 derajat ya. Naik agak susah karena ini memang cuman ball joint ya. Ya, cuman ball joint doang, jadi dia bisa naik turun tapi nggak banyak gitu ya. Turun bisa lumayan segini.
naik nggak bisa, tapi kiri kanan sih bagus. Ya, ngedangak bisa sampai segini lah. Not much ya. Oke, terus ke tangan. Dia bisa jauh banget ya. Ini dia dikasih ball joint juga nih. Terus wait. Pergerakan tangan sih nggak kehalang sama baju ya, karena kan karet semua ya. Ini bisa 360 derajat. Terus dia bicepnya tuh ada swivel juga ya. Tapi karena bicepnya gede, Storm ini spesialis karakter berotot ya. Jadi agak sulit gerak ya. Ini sebenarnya elbow-nya tuh double jointed, tapi ya karena bicepnya gede banget ya segitu doang. Terus bagian tangannya, well, ini ball joint juga sih. Ya, ball joint, jadi bisa naik turun. Ya. Ini dia kasih swivel joint sih sebenarnya, sorry. Yap. Bisa naik turun just fine. Tapi ya, well, karena desainnya bulky, susah. Kaki bisa naik sampai atas, double jointed tapi potong di setengah, jadi bisa sampai bengkok gini doang. Ya bisa lah buat Shoryuken, tentu bisa. Shoryuken, too bad dia nggak dikasih stand ya, jadi kita mesti pakein standnya 1/6 seperti biasa. Ya, kaki bisa sampai ke belakang banget ya. Well, agak odd, tapi buat Tatsumaki bisa dong. Tatsumaki Senpu Kyaku. Wah, baru lihat jatuh. Ini sebenarnya ditempelnya pakai karet ya. Cukup secure gitu, cuman karena tadi gua main tarik itunya aja, kepala ya, jadi lepas. Pretty cool ya? Of course, some collectibles. Oke, next kita beralih ke aksesoris. Beralih ke aksesoris ya. Aksesorisnya sebenarnya nggak banyak ya, jadi cuman spare head 2, terus efek Hadoken, terus sama efek Satsui no Hado. Kalau gue pribadi ya, gue akan pasang dia dengan kepalanya yang lagi teriak gitu ya. Dan tangannya mungkin yang lagi ini kali ya, yang lagi ngebuka ya, clenching. Gue mau coba pose Hadoken tapi susah, dan ya well, boleh aja sih kalau mau dicoba nanti, cuman lebih baik kita pasang efek Satsui no Hado. Ini yang gue incar tuh sebenarnya ini, efek ini. Itu ya. Jadi mari kita pasang. Jadi dia tuh dikasih dibuat di badan. Oke, keren banget ya. Yoi, ini keren banget nih efeknya. Menurut gue sih, begini aja display piece-nya udah cukup. Mau Hadoken ya agak nggak stabil, tapi ya well, it's good to have this. Tinggal diposein lagi tangan kakinya kemana gitu. Kalau gue sih pasti akan pajang begini. Oh iya, sebelum lupa, gue mesti hitung tingginya dulu ya. Dia itu tingginya sampai atas sekitar 19 cm. Oke, kalau gitu kita masuk ke size comparison. Oke, time for size comparison ya. Gue akan compare ini dengan figur Storm Collectible Street Fighter yang lain ya. Jadi pertama-tama kan mereka rilis Ryu ya, coba ya. Ini gue ada Ryu yang dari Street Fighter V ya, rilisan pertama. Kalau dibandingin yang itu ya, Evil Ryu itu sedikit lebih tinggi gitu ya. Well, masih masuk sih skalanya, tapi ya gitu ya, kelihatan lebih tinggi aja. Karena memang skalanya itu dibikin sedikit off ya, begitu Storm itu ngeluarin Street Fighter 2 dan yang lain-lain gitu ya. Jadi yang ini Street Fighter V ini dibikin memang kecilan gitu.
Oke, nextnya gue nggak punya review yang Street Fighter 2, tapi gue ada Guile. Mari kita bandingin. Wah, ini baru perfect size nih, perfect size. Tapi dari segi detail sih bagus Street Fighter 4. Karena kan ini, well, Street Fighter 2 ya masih basic banget, tapi gue seneng banget. Hey. Nextnya kita punya sahabat sesama jabrik. Ada Hanzo dari World Heroes. Cocok, sesuai, tingginya pas, dan well, saat ini sih Storm Collectibles udah bikinnya satu skala semua, jadi more or less aman. Oke, kalau gitu kalau gitu kita wrap up dan masuk ke closing comment ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu post showcase. Oke, time for closing comments ya. Jadi, menurut gua, Evil Ryu dari Storm Collectibles ini adalah salah satu Ryu yang paling bagus yang pernah dirilis sama Storm Collectibles. Ya, memang sebelumnya Ryu udah keluar 2 kali ya, yang dari Street Fighter 2 sama yang dari Street Fighter 5 ya. Tapi dengan additional effect ini dan desainnya yang beda, menurut gua ini wah, buat display piece bagus banget. Ini aja gua akan langsung masukin ke shelf gitu, karena wow, this is very good gitu ya. Terus dengan efek Hadoken-nya yang bisa kita cross dengan karakter-karakter lain, bagus banget kalau memang mau dipakai buat jadi diorama atau buat bikin action scene gitu ya. Mungkin nanti gue akan coba foto-foto dikit dengan Storm Collectibles yang lain ya buat bikin fighting scene. Dan kalau udah ada dioramanya sih pasti bakal bagus banget gitu ya. Nah, ini figur dihargain $75 ya. Tapi ya, well, seperti biasa ya, Storm Collectibles itu kita main duluan. Jadi begitu rilis, begitu ada, langsung beli aja daripada nanti kehabisan. Kedepannya gue sih berharap ya kalau misalnya mereka bakal rilis Ultra Street Fighter 4 lagi gitu ya, rilis karakter yang beda gitu. Jadi jangan another Ryu, another Ken, udah cukup enough gitu. Keluarin Vega gitu, terus Balrog gitu, atau siapa ya, Cody kayak. Bikin yang lebih gitu, jangan yang oh ini mentang-mentang ada mold begini nih ya, ini mold baju begini udah ada di Ryu, Ken, Akuma, Heihachi. Aduh gila, di retool sih bagus ya, nggak cuman asal masukin aja gitu. Tapi well, gue berharap ya mereka do better dari selain ganti-ganti warna atau ngerubah mold yang udah ada ya. Ini sih fantastic karena banyak banget retoolnya, mulai dari depan, belakang, terus efek Satsui no Hado, puas banget sama yang ini. Gitu ya. Buat dibeli atau enggak, well, it really depends. Lu mau koleksi Storm Collectibles atau enggak, gitu ya. Tapi kalau misalnya fans Street Fighter, ya, fans fighting game, take this one, man. Very good, ya. Oke, mudah-mudahan review ngebantu. Ya, see you at the next review. Bye-bye.